Intan surullah yansurkum. Sesungguhnya kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, kedudukanmu akan dikokohkan oleh Allah. Jangan takut, kita harus berani. Apalagi saudara-saudara saya para ustadz, tunjukkan dirimu pembela agama. Jangan mau menjilat kepada penguasa. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau benar, puji. Saya jujur. Di mana jujurnya? Saya salut dengan pemerintah dalam hal membangun jalan tol. Saya salut. Tapi dalam keamanan saya nggak salut. Dalam agama saya nggak salut. Jalan iya. Tapi saya nggak pernah pakai tol itu. Berapa kali sih saya pakai tol itu? Ada orang kita tinggal di Mencirim, jalannya aja belum siap. Iku meneh. Maaf ya Pak Kades yo. Mendiko Culali. Ya orang kalau nggak diingatkan nih lupa loh Ibu. Iya kan? Ibu aja lupa kadang-kadang ngasih jajan sama anaknya. Maka anaknya minta. Kita kan anaknya Pak Kades. Orang tua kita harus kita ingatkan. Cuman caranya ibu dengan cara saya beda. Saya agak nyiku-nyiku lah. Ya Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini agama kita ini sedang dihimpit. Dengar. Ini kemarin sudah Ilahi nas tulil firdaus si ahla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tsumma qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis kafa bil mauti wa'idha wa bil yaqini ghina. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Saya Mencirim, Bapak Sugeng Sueri. Kita bertemu lagi Pak untuk yang kesekian kalinya. Dan Pak Kades selalu lebih ganteng dari saya. Yang saya hormati dan kita sama hormati Bapak Al-Ustad Hendro sebagai orang yang banyak bekerja belakangan ini.
Saya sambut apa yang dikatakan oleh Pak Kades. Sudah Bapak Ibu tahun depan sama-sama rame-rame dorong Ustadz Hendro untuk nyalek. Sampean-sampean jangan milih preman. Kalau preman yang dipilih jadi anggota dewan, ia jadi premanisme. Nyolong, jenenge preman. Nek Ustadz nggak nyolong, siti ae nyopet. Karena si ingat Tuhan eling. Nyolong siti. Nggak banyak-banyak, cuman sampai sini aja. Kalau maling, bawa motor, pickup. Kalau Pak Ustadznya cuman bawa guni aja. Iku nek coyo. Ngapain selama ini kita kalau milih caleg itu yang nyalonkan diri, terus ngasih kita duit 5.000, anak-anak 50.000, bapak-bapak, emak-emak, bapak-bapak 100.000, terus mata kita merah semua, terus joblos, gitu dia duduk ya jadi maling. Coba kita yang nyalonkan, Ustadz Hendro nggak ngedol apa-apa, pasti jujur, insyaallah. Betul ya Pak Kades ya, Pak Kades yang gerakan masyarakat. Saya malah nanti yang jadi jurkamnya malah. Siap saya. Insyaallah. Oh, sama-sama Ustadz kok. Sisoi aku sing nyalon. Gantian. Aku grogi. Ini pengawal. Aku kayak Firaun rasanya. Kenapa harus dikawal? Ini ide brilian dari bapak-bapak BKM, para ustadz-ustadz yang bergabung dalam forum komunikasi atau silaturahmi musola dan masjid, supaya ustadz-ustadznya nggak ditikam kayak Ustadz Syekh Ali Jaber. Iya, Syekh Ali Jaber kan nggak belajar kungfu, saya belajar kungfu. Kalau ada yang mau nikam saya kungfu duluan. Maksudnya lari. Yang sama kita hormati Bapak Ketua BKM. Saya nggak heran Pak, kalau Ustadz duluan datang biasa. Kenapa? Hujan. Malah tadi pas kami muter, jadi nggak acaranya ya. Nggak enak ngomong. Jadi nggak acaranya gitu. Terus Pak Kades saya, Pak Kades Bustami Desa Kelambir Pak, tetanggaan sama Hamparan Perak. Pak Kades ini sekarang jadi ustadz Pak. Nanti nganggo baju jubah. Iya, tinggal rikwai. Karena kan udah sering dekat sama Ustadz Hendro, Ustadz Samsir, Pak Sidik, Ustadz Sidik kan ya wes nganggo baju jubah, jenggotan, ya kan? Terus mbehek ngono. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, saya hormatilah. Kalau saya sebutkan satu persatu nggak siap-siap. Tapi alhamdulillah walaupun hujan Bapak Ibu rame. Ini luar biasa Pak. Pantes kadesnya datang. Ila wong kades kuai melu kok. Masa kades ini nggak datang, tak sumpai. Tak sumpai lemah syahwat. Masa depan hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya.
tidak hanya bersyukur atas nikmat materi, rezeki, tapi yang paling perlu kita bersyukur Allah masih berikan kita nikmat Islam dan iman. Ingat, rezeki bisa kita cari, tapi iman dan Islam tidak bisa kita beli. Maka bersyukur hari ini kita berkumpul di masjid ini, kita dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal belakangan ini justru, ini mohon maaf Pak Kades, dua-dua Pak Kades saya mohon maaf. Ini kita jadi sorotan hari ini. Sorotannya apa? Ustadz sedikit agak kasar ngomongnya radikal. Asal ngomong sedikit agak menentang pemerintah radikal, sama saya los. Gak takut aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita harus berani jadi orang Islam. Jangan diam saja. Harus berani jadi orang Islam. Berani jadi orang Islam, tetapi tidak cukup beraninya saja. Ingat nih, tingkatkan ibadah. Jangan ngaku orang Islam tapi nggak ibadah. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena ini maulid tadi marhaban kan nggak jadi. Marhaban kan nggak jadi tadi. Ibu-ibu marhabannya turu apa biye? Kita yang sholawat. Semuanya rame-rame. Bapak Ibu. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Masya Allah. Sholawat ini enak loh Bapak Ibu. Kalau kita bawain rame-rame, nggak hafal ya. Kalau nyanyi cita-cita tak hafal nggak? Masya Allah. Kita gantilah sholawatnya. Mungkin ini terlalu jarang didengar. Sholawat badar aja lah. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Salatullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Alhamdulillah. Takbir. Itulah. Ini bahaya. Ini memang doanya kalau salah bahaya. Jam-jam gini hujan turun, udahlah. Kalau salah doa selesai. Maka doanya kita benerin. Doanya doa yang bener. Kalau doanya Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar, sudah makan kue. Jangan doa yang kedua, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa arak. Jadi doa apa? Yuk sama-sama ikut Bapak Ibu. Rabbi zidni ilman warzuqni wa amalan. Amin. Insyaallah dapat ilmu. Bapak Ibu,
Yang dirahmati Allah, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya tidak lagi tinggal di Sri Gunting. Saya sudah pindah ke hamparan Perak, hijrah. Kebetulan buat pesantren di sana, namanya pesantren Darul Mahmuda. Gratis untuk orang yang tidak mampu, tahfiz dan alim, dan resmi berijazah. Bukan promosi, hanya memberikan peluang kepada kita yang tidak mampu. Antarkan anak-anak Anda ke sana kalau mungkin daftar di sekolah lain, di pesantren lain terlalu mahal. Kita bisa komunikasikan bagaimana supaya bisa jadi mampu. Anak yatim berbelas semua gratis, kita tanggung pakaian, makan semua kita tanggung. Orang tidak mampu kita lihat ketidakmampuannya, berapa kemampuannya. Maka SPP-nya enggak ditentukan berapa, semampunya saja. Jadi kalau ada pesantren-pesantren itu pendaftarannya mahal, 9 juta, bahkan ada yang 10 juta, kita enggak mahal-mahal. Berapa mampunya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang punya tetangga ada yatim piatu tidak mampu sekolah, antar sana Pak Kades. Saya jamin, saya tanggung semua, insya Allah. Tapi harus berkomitmen. Jangan sudah kita buat rencana ternyata nanti tidak jadi. Memang harus berkomitmen dari awal supaya anak-anaknya jadi. Ingat dan perhatikan tadi, anak kita alif, bacanya enak nggak Bapak Ibu? Sedap kan? Pengen nggak punya anak yang kayak gitu? Pengen Pak Ustadz. Kalau anak Anda pengen yang kayak gituan, sekolahkan di sekolah agama. Hari ini apalagi sekolah yang nggak sekolah agama, nggak boleh sekolah karena kita tinggal di negara yang aneh, bin ajaib. Kok aneh bin ajaib Pak Ustadz? Sekolah nggak boleh, kalaupun sekolah nggak boleh pakai baju sekolah. Bolehnya pakai baju umum, katanya COVID-19. Memangnya COVID itu takut apa? Pakai baju sekolah? Ini yang mana ya? Nanti kalau saya ngomong kesakit hati nanti. Ini kita yang goblok apa pemerintah yang dablek? Sekolah nggak boleh tatap muka, daring pakai handphone. Tatap muka aja goblok. Daring ya dablek bin goblok. Gak ngerti apa-apa. Lo kok sampean tahu? Saya guru. Ngerti saya. Anak kita satu kelas itu bisa 35-40 dijelasin. Yang masuk, yang dijelasin 70, yang masuk 7. Itu masih di situ, keluar pintu hilang. Pakai daring. Nambah susah. Udah mamanya pening mikirin duit. Karena mama lebih suka beli paket untuk dirinya daripada untuk anaknya. Mama sana. Sini enggak. Di sini lebih parah. Lawang tangi turu ae selfie kok. Tangi turu. Beleknya masih lengket. Lempar selop baru tahu. Baru bangun. Selfie dulu mau mandi. Biniku kutunjang. Aneh. Orang sekolah nggak boleh, tapi orang di tempat pariwisata rame-rame. Bukan main ramenya. Saya tadi seneng Pak Kades jelasin sama kita besok ada razia masker.
Seluruh Indonesia razia masker. Kalau ginilah pemerintah buat razia orang nggak sembayang, saya pastikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti itu. Allah yang janji. Ini enggak masker dirazia. Orang yang ada di losmen-losmen kelas bunga yang pada selingkuh, pada berzina dijar keae. Pak tertua tempat ngene-ngene iku lho. Ku jenenge opo iku? KP dibiarkan. Lah orang sekolah enggak boleh, maka aneh bin ajaib. Mohon maaf. Oh Pak Ustadz nggak takut, luang pengawal kok. Eneng pengawal. Siapa? Salaman dulu. Masa nggak salaman? Sombong itu namanya Ustadz. Udah deket nggak dijaga nggak salaman, malah amplop kita bagi. Tenang. Iku nek coyo. Yo bagi nanti BKM. Amplopnya harus ada. Ayo jangan punya aku yang dibagi lah. Aduh iku. Amparan perak aduh Pak Kades. Riko si turu aku mulai jalan Pak. Jam 5 Pak. Bar asar terus pelan-pelan. Tokak kono becik ya Allah. Ke dalan apa sawah. Nyindir. Tapi Pak Kades sudah janji tahun depan di aspal. Kemarin nggak jadi di aspal karena memang Covid bener. Pak Kades saya kenal beliau ini. Sejak sampean kenal saya pun sudah kenal sama beliau. Tahu bener saya. Kalau bisa nanti tahun depan lagi calonkan lagi jadi Kades ketiga kali. Atau nggak usah langsung jadi anggota DPR, mantap. Jangan lagi dari Serdang, Sumatera Utara terus. Ya bayangkan kalau penduduk desa Mencirim ini berapa orang tadi Pak? 4.600 kakak, 22.000. Duduk. Pasti. Tapi jangan minta duit lah. Kelewat kali Kades mau nyalon kok minta duit. Itu namanya rakyat kurang ajar. Malah urunan sampean. Setiap rumah sekian. Mantap. Pak Kades langsung jadi anggota DPR. Tambah Ustadz Hendro. Loro. Setuju? Takbir! 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 Papat uang Pak. Ngene Pak. Kelewat kali ah. Awak sudah takbir. Ya wes lah, yang penting dukung. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid kita sudah biasa. Karena Maulid ini bermula sekitar tahun 1186. Dimulai oleh Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau lahir tahun 1138, meninggal tahun 1193. Usianya 55 tahun meninggal dunia. Beliaulah yang awal-awal buat peringatan Maulid ini. Kenapa beliau buat? Dengar. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah seorang sultan yang luar biasa, Bapak. Tidak hanya luar biasa jabatannya, luar biasa perilakunya. Dengar. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi meninggal tahun 1193. Beliau hanya meninggalkan sepasang baju besi, satu perisai, pedang, dan helmnya itu, perisai kepalanya yang sering dipakai sama pasukan perang panglima perang, dan uang hanya 3 dinar saja. Seorang sultan meninggal. Tidak mau tidur di istana, beliau tidur di tenda.
berkunjung ke seluruh pelosok-pelosok negeri yang beliau pimpin. Itu istana tempat orang yang ingin bersenang-senang, kata Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Aku melihat siapa-siapa yang menderita dari rakyatku. Ditanyalah rakyat itu masing-masing, bagaimana keadaan mereka hidupnya. Tapi yang kedua yang ditanya adalah bagaimana kalian tentang nabi kalian. Ini yang buat beliau sedih. Ini yang buat beliau sedih. Tahukah kalian siapa nabi kalian? Tahu, Nabi Muhammad. Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Siapa neneknya? Bagaimana hidupnya? Rakyat enggak tahu. Apa yang dilakukan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Dipanggil para ulama. Para ulama dipanggil, diundang ke istana. Ditanya, apa solusinya supaya rakyat bisa kenal dengan Nabi dengan baik, kepada Nabi dengan baik? Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Ulama mengatakan, wahai Sultan, kita buat sayembara, menuliskan kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bukan kayak sekarang ulama dimusuhi. Sekarang ngomong sedikit ulama keras, radikal. Sikit keras, radikal. Ulama harus keras. Ulama nggak boleh manut sama pemerintah, sama pemimpin. Kenapa? Kalau ulama manut sama pemerintah, sama pemimpin, nanti ulamanya disetir. Kau cari ayat yang cocok untuk korupsi. Kau cari ayat yang cocok ini. Kau cari hadis yang cocok ini. Ya dicocok-cocokin. Maka ada ustadz-ustadz, walaupun begini begitu perbuatannya zalim, didukung. Gak boleh. Ulama itu harus tegas. Merah-merah, hitam-hitam. Ulama gak boleh menjilat sama pemimpin, sama penguasa. Gak boleh. Itu kacung. Paham? Keluarkan bataknya kan. Batak itu yang ngono. Tapi saya tadi agak-agak terganggu sedikit. Kata Pak Kadis ada yang buang sampah sembarangan. Padahal 95% orang Islam, Jawa lagi. Saya Batak nggak pernah buang sembarangan lo sampah lo Bapak Ibu. Padahal yang biasa jorok namanya siapa? Pasti Batak. Iya kan? Iya enggak? Iya, rupanya Jawa pun jorok. Iya. Pasti kalau kita nengok anak jorok pasti bilang, kau kayak Batak. Karena jorok kan? Rupanya orang Jawa pun jorok. Isin kue. Ngisin-ngisini. Bener kata Pak Kades. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Orang Islam ngaku orang Islam tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Bayangkan. Sampean punya sampah dibuang sembarangan. Itu tanahnya orang. Pinggir jalan. Popo anak. Bahkan maaf ini sama ibu-ibu. Bahkan mungkin itu lapis. Untuk perempuan. Orang yang lewat. Ustadz lewat nyium. Guru lewat. Apa sampean gak malu? Maka jangan buang sampah sembarangan. Bakar sendiri sampahmu. Kalau tanahnya lebar, bakar sendiri. Nggak ada tanah Pak Ustadz ngontrak. Itu kan ada tukang sampah lewat. Bayar 15.000, 20.000. Rugi, pelit. Maka sekarang manipul nggak ada lagi. Japol pun ada. Dulu orang Mendiling yang dibilang manipol. Asal pelit itu Mendiling lah itu. Rupanya setelah saya bergaul dengan orang Jawa podo wae. Japol pun neneng Jawa polit, karpul pun neneng karo polit, kabeh podo wae. Iya kan? Jangan pelit-pelit lah Bapak Ibu. Tuh tukang sampah bayar 15.000. Kalau dia patok 15.000, sampean ngasih 20.000. Sampahnya sampean dibawa sama dia, bawa popoai dibawa sama dia. Masa dikasih 1 bulan 15.000, 20.000, malah kalau dia datang kasih nasi bungkus.
Bayangkan kalau satu menciri ngasih nasi bungkus, jualan dia besok. Ya, itu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi panggil tuh ulama. Saya akan buat sayembara. Ketika selesai sayembara itu, maka didapatlah pemenangnya. Orang yang paling bagus kala itu siapa? Yang menulis Marhaban Al-Barzanji. Ditulis. Apa kata Nabi? Apa kata beliau? Perbanyak, tulis dulu, kan belum ada fotokopi. Dipanggil tuh khatib-khatib. Khatib itu tukang tulis. Sekretaris dipanggil di seluruh negeri. Panggil, ditulis tuh. Sebanyak-banyaknya. Lalu apa kata Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Bacakan oleh kalian sejarah Nabi ini setiap bulan Rabiul Awal, supaya masyarakat tahu, anak-anak tahu, remaja tahu, orang tua tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita nggak perlu ceramah itu lagi harus menceritakan sejarah Nabi secara gamblang. Kenapa? Karena kita sudah kaya dengan informasi, buku banyak, internet apalagi. Tinggal klik sejarah Nabi Muhammad SAW, klik, muncul semua. Kalau mau cari kitab, Ustaz saya mau pakai kitab. Hari ini yang paling bagus adalah Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh As-Syekh Al-Imam, orang yang hebat, ya, Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, juara 1 penulisan sejarah Nabi di seluruh dunia. Beli, berapa harganya Pak Ustaz? Saya beli, harganya cuma 350.000. Tapi sampean tahu sejarah Nabi mulai dari yang terkecil sampai yang besar. Kenapa kalau kita mau namanya beli sejarah Nabi itu, mau tahu sejarah Nabi itu nggak ada semangatnya? Kenapa Bapak Ibu? Ini dengar ini, Bapak Ibu semua kita. Kita hari ini senangnya nengok artis. Kalau biografi artis seneng liatnya. Padahal si artis itu kenal nggak sama ibu. Apalagi itu yang mana itu yang pengen masuk neraka itu, siapa namanya itu? Orang paling pau di atas dunia. Siapa? Nikita Mirzani ya. Jadi saya buat namanya Nikita Mirzani bin Sedeng bin Pau bin Pedau. Kok pengen masuk neraka? Biar saya masuk neraka aja, biar ketemu kawan-kawan artis. Pau. Alak pula aku namanya. Orang-orang kayak gitu yang mau kita tiru, yang mau kita tokohkan. Dengar. Nabi Muhammad mau ninggal itu mikirin kita Bapak Ibu. Orang yang gak kenal kita. Jarak kita dengan beliau, jarak fisiknya jauh. Kita di Indonesia, beliau di Arab Saudi. Kalau naik pesawat itu 8 jam lebih. Jarak masanya jauh, 1400 tahun. Tapi menjelang matinya salah satu kata yang diucapkan, ummati, 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 umatku. Padahal kita ini nggak dikenal sama beliau. Mikirin kita mau ninggal. Gimana kita ini? Saya bilang dengan bahasa yang lebih gamblang. Goblok nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak mau cari tahu gimana sejarahnya, gimana sih hebatnya beliau itu. Kenapa kalau tokoh-tokoh kayak apa, pahlawan-pahlawan terus nyari biografinya gimana ya? Ada penyanyi terus cari biografinya gimana. Nabi Muhammad bahkan justru banyak yang nggak tahu bagaimana sejarahnya. Kenapa? Karena kita nggak mikir bahwa Nabi Muhammad itu menjelang mati aja mikirin kita. Ummati, ummati, ummati. Dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, apa yang beliau katakan? Kata Ali bin Abi Thalib,
Aku dekatkan telingaku ke bibir yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat yang kudengar dari mulutnya, dari lisannya sampai berakhir kata-katanya adalah ummati, ummati, ummati. Lalu kita ini buat apa untuk beliau? Gak ada. Saya mau tanya, kemarin di Perancis dihina beliau, dilecehkan beliau. Mereka buat karikatur mirip orang gila. Terus ditulis Muhammad. Sampean perasaannya gimana? Dengar nih. Apa ungkapan Buya Hamka? Dengar. Anda bisa cari di medsos. Apa kata beliau? Kalau agamamu dihina, nabimu dilecehkan, tapi tidak ada rasa marah dalam dirimu, maka apa katanya? Belilah olehmu kain kapan, karena kau lebih baik mati daripada hidup. Maka apa kata Tuan Guru Tengku Zulkarnain? Itulah orang-orang itu. Kita harus rahmatan lil alamin. Kalau ada yang menghina Nabi, sabar, adem. Tahu, iya. Nabi dihina jangan diam. Nabi dihina kita harus marah. Tunjukkan kemarahan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita harus melawan. Kenapa? Kalau Muhammad ayat 7 yang saya bacakan tadi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tansurullaha yansurkum. Sesungguhnya kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, kedudukanmu akan dikokohkan oleh Allah. Jangan takut, kita harus berani. Apalagi saudara-saudara saya para ustadz, tunjukkan dirimu pembela agama. Jangan mau menjilat kepada penguasa. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau benar, puji. Saya jujur. Di mana jujurnya? Saya salut dengan pemerintah dalam hal membangun jalan tol. Saya salut. Tapi dalam keamanan saya nggak salut. Dalam agama saya nggak salut. Jalan iya. Tapi saya nggak pernah pakai tol itu. Berapa kali sih saya pakai tol itu? Ada orang kita tinggal di Mencirim. Jalannya aja belum siap. Iku meneh. Maaf ya Pak Kades ya. Mendiko lali. Ya orang kalau nggak diingatkan nih lupa loh Ibu. Iya kan? Ibu aja lupa kadang-kadang ngasih jajan sama anaknya. Maka anaknya minta. Kita kan anaknya Pak Kades. Orang tua kita harus kita ingatkan. Cuman caranya ibu dengan cara saya beda. Saya agak nyiku-nyiku lah. Ya Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini agama kita ini sedang dihimpit. Dengar. Ini kemarin sudah ada musyawarah umum Majelis Ulama Indonesia. Ketuanya sudah diganti. Penasehatnya sudah diganti. Tidak lagi Tengku Zulkarnain nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena Tengku Zulkarnain terlalu radikal katanya. Membela kebenaran. Sekarang yang dipilih siapa? Yang bisa mendukung mereka-mereka itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sudah agama dicampuri oleh pemerintah, maka agama itu akan rusak. Ingat nggak? Kita sempat sholat Jumat nggak boleh. Di beberapa tempat nggak boleh. Saya katakan, COVID-19 ini memang ada. Benar, saya akui. Tapi sekarang saya nggak percaya. Demi Allah saya nggak percaya. Kenapa? Sekarang sikit-sikit orang melahirkan aja bisa jadi COVID.
Masuk rumah sakit COVID, orang jadinya nggak masuk rumah sakit, takut dibilang COVID. Abang sepupu saya sakitnya bukan COVID, saya tiap hari ketemu kok. Tiba-tiba masuk rumah sakit COVID, meninggal, nggak boleh nengok. Masya Allah. Kok tiba-tiba jadi COVID? Orang keguguran COVID. Maka hebat sekarang, karena kita di negara yang aneh bin ajaib. Kalau narkoba jadi duit, saya mengatakan enggak apa-apa, memang begitulah. Ini orang sakit pun jadi duit sekarang. Orang sakit jadi bisnis. Gara-gara COVID kita disuruh pakai masker. Oh ya udah, bagus. Bahkan ibu-ibu ini, dengar nih. Kalau sampean mau dapat pahala pakai masker, pakailah masker syar'iyah. Apa Ustadz masker syar'iyah? Pakai cadar itu masker syar'iyah, Ibu. Sampean nggak dapat pahala kalau cuma pakai masker, tapi kalau pakai cadar, sampean dapat pahala karena ngikuti perintah Nabi. Bedanya kan nggak ada, sama-sama nutup. Kenapa nggak pakai cadar aja? Oh, Pak Ustadz, cadar beda Pak Ustadz. Masker kan beda. Sampean kan orang Islam, biar dapat pahala sekalian pakai cadar. Kami laki-laki yang kegatalan ini, mohon maaf Bapak ya, sama, makanya kami, bukan bapak-bapak kami, berarti saya juga kegatalan. Sama. Kami ini ya gitu, nengok orang kan mukanya, nengok lambenya dulu. Wow, tipis. Karena memang ibu-ibu ini Pak, selalu membuat buyar pemikiran kita. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Ini dengar ya, saya mewakili bapak-bapak yang teraniaya ini ya. Sampean-sampean jangan senyum-senyum, dengarkan saya mencurahkan isi hati kami. Coba, sampean kan sini pada cantik-cantik ini, bibirnya pada merah-merah ini kan. Saya mau tanya, apa mau tidur gini juga cantiknya? Mana? Prek. Kalau mau wirid ini Pak, jangan tanya ini ibu-ibu kalau mau wirid, bibirnya itu. Masya Allah, bibir nggak jelas bentuknya pun jadi mantap. Wirid. Tapi begitu mau tidur, pakai daster koyak-koyak. Minyak kusuk Afikson. Laki udah semangat buat WA. Mama, pesawat akan mendarat, siapkan landasan. Yes. Semangat lah bapak tadi pulang wirid. Assalamualaikum. Begitu masuk kamar, rupanya ada biawak. Jangan ketawa kau. Namanya kalian itu bahagia di atas penderitaan kami. Ini kan suami-suami ibu-ibu karena nggak berani ngomong. Saya mewakilinya. Bu, denger nih. Kalau mau wirid, tasnya, walaupun isinya Yasin sama telekung. Gayanya itu lo nggak tahan awak. Jalannya itu, maunya ditabrak beca kau. Bukan main mau wirid. Luar biasa. Sampai zikir pun Pak nggak jelas zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku kalau orang biasa itu kalau wirid itu, Ustadz kami wirid dulu baru Ustadz ceramah. Saya duluan datang. Saya tungguin itu. Saya mau lihat ini orang ini gimana. Itu kalau udah zikir. La ilaha illallah. Kok iso ngono ya tak lirik. Rupanya bibir atas sama bibir bawah nggak nyatu Pak. Alah, ginjunya tebel. Orang mau wirid, habis dicucuk pakai tangan. Bener nggak? Cucuk pakai tangan.
Nggak bisa tangannya, dipanggil nanya, "Wok, main gue." Golek lidi. Dicucuk, diperes. Rupanya nggak cukup. Loh, ente. Tonggo ini celuk. Min, kowe eneng gincu. Eneng yuk, eneng, ente gincuku. Nggak nanya warna apa. Ganggu ae. Oh, bawah merah atas ungu. Bayangkan itu bibir kayak ikan lohan. Pede pula lu ngonang wirid. Orang pada nengok. Dia pikir dia cantik, pede aja. Iya, monyet. Ya itulah tadi zikir tadi. La ilaha illallah. Maka wirid itu kadang-kadang bapak ibu-ibu kita ini kalau wirid bukan mau wirid, gaya. Tapi sampai di rumah berubah menjadi nini pelet. Itu peningnya, Wak. Kalau udah ke pesta, Wak pikir istri gubernur. Wow, rupanya istri Bapak Imin. Begitu Wak bilang, Pak Paimin mantap ya. Apa Pak? Ibu luar biasa Pak, aku tengok. Opo Pak, nek nang ngomong gak ngomong. Jadi pius kaya biawak Pak. Bu, pulang dari sini sampean tobat. Jangan lagi siksa lelaki-lelaki yang teraniaya ini. Tapi jangan kayak jemaah saya kan ngisi wirid Kamis. Bapak, ibu-ibu, haram kamu berhias selain untuk suamimu. Wangi-wangianmu harus untuk suamimu. Menungai, eneng bu Ati jenengi. Menengai deh. Rupanya malamnya dipraktekkan. Bojoi lunga wirid, dee hiasan. Nganggo baju marhaban. Ngenteni bojoe duduk di pinggir tempat tidur. Lakinya namanya Mas Paiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyambut suami malam Jumat. Jadi pas Pak Paimin buka pintu, wow, anak arak nani kowe ti ngenteni riko lah. Bojoi heran. Kok gak bisa? Kuwi apa mintoni apa piye kuwi? Kang, riko aja ngono, Kang. Iki Pak Ustaz timbul sing ngongkon. Iya aku pula dibawa-bawa. Ya bojone nelpon aku. Jam 11. Mas Paiman, ini ngopo? Malam Jumat. Awak wis arep perang. Assalamualaikum Mas Paiman, ini ngopo? Pak Ustaz tadi kok ngomong apa mbek bojoku? Mau ngomong apa? Aku enggak pernah ngomong mbek bojo Rika kok. Tapi dia ngomong Rika sing ngongkon opo? Ini ngopo? Dek arek tur nganggo baju marhaban lho Pak Ustaz. Oh, rupanya seatas-tasnya. Ya ini. Dengar. Untuk melayani suami sampean-sampean gak mesti pakai baju marhaban. Baju marhaban itu ya baju marhaban, tapi melayani suami itu ya sederhana tapi enak dipandang mata, jangan kayak orang-orangan sawah. Dasar koyak-koyak, parfumnya minyak lampu, minyak makan, pakai bawang merah, bawang putih dijejek, dilap-lap. Kowe kok ngono ti? Masuk angin, Kang. Nek bojoku tak cokot itu. Dengar. Ini sunnah Nabi loh. Dengar nih. Setiap Nabi akan datang kepada para istrinya. Apa yang dilakukan para istrinya? Berhias seperti akan menghadapi malam pertama. Berhias.
Itu Nabi kalau sudah datang, di setiap pintu rumah para istrinya ada pedang yang di dalam sarung. Kalau pedangnya dicabut dan dimasukkan berarti arah perang. Nah, sampean-sampean tuku pedang. Pasang atas pintu Pak Kades. Jadi nek eneng kode gue kotok-kotok. Waduh pocing nggo parang. Opo, Kang? Wis nggak ngantuk kan? Kembali ke lab itu supaya sampean nggak ngantuk. Kayak mana sakit hatinya saya ngomong sampean ini pada nguap coba. Saya ngomong nguap di sana. Jijik kali aku. Awak jauh-jauh dari hamparan Perak. Kalian nanti udah tidur, aku belum nyampe tahu. Itu saking jauhnya. Awak ngomong nguap Pak Kades. Piye coba nggak sakit hati awak? Nah, kan nggak ngantuk kan? Oke, lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW, tidak perlu macam-macam, iman kita harus naik. Kenapa? Karena kita cinta kepadanya. Seperti halnya kita ini dulu ketika pertama kali jatuh cinta sama calon suami, calon istri. Dengar namanya aja, detak jantung kita semakin kuat. Gedek, gedek, gedek. Kenapa? Jatuh cinta. Mestinya kita orang Islam, ketika Nabi Muhammad disebut, mulut kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, dada kita berdetak keras. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini enggak, Nabi Muhammad disebut menengai. Apa kata Nabi tahu? Tahukah siapa di antara kalian orang yang paling pelit? Kata para sahabat, ya enggak mau sedekah ya Rasulullah. Gak mau nyantuin anak yatim, gak mau memberi makan orang miskin. Bukan. Orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut, tapi dia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Maka kalau Nabi Muhammad SAW disebut, jawabnya sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita meningkatkan ibadah. Dengar nih, kita sudah menjelang akhir zaman. Tadi Ustadz Hendro bilang akan datang Ustadz akhir zaman nanti. Sampean-sampean datang. Mana tahu mau kiamat? Bukan. Maksud saya begini. Kalau masalah mati itu kan bukan masalah akhir zaman. Kapan saja kita ini bisa meninggal. Tadi kan saya bacakan ayat tadi, hadis. Apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa'idho wa bil yaqini ghina. Kata Nabi, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Wa bil yaqini ghina, dan keyakinan kalian, iman kalian itu menjadi kekayaan. Kenapa? Karena keyakinan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan permata. Keyakinan itu datang dari nur masuk ke dalam hati kita dari Allah. Namanya apa? Namanya adalah iman dan takwa. Gak bisa dibeli. Bagaimana kami menjemput keimanan dan ketakwaan itu? Tumbuh suburkan cintamu kepada Allah dan Rasul. Tingkatkan ibadah. Tuh, ukhuwah Islamiyah diperkokoh. Hari ini kita umat Islam ini sedang diacak-acak, sedang dibelaga-laga. Kalau kita nggak bersatu, kita akan hancur. Khususnya kita yang berada di Kecamatan Sunggal ini. Apalagi ada sekarang forum komunikasi, forum silaturahim, musala dan masjid. Kita katakan 30 masih kesikit, masih banyak di sini. Kalau boleh, Pak Kades, saya mencirim tuh. Datang itu kades-kades yang 17 desa ini. 17 ya Pak ya. Datang itu. Memang tahu saya, ada beberapa kades memang, aduh, kok iso jadi kades lah itu. Tenan. Maulid enggak eneng, enggak eneng teko lah. Tapi biyen nek arak nyalon, kabeh masjid diparani. Pura-pura sholat Allah. Wes jadi. Lalah.
Sholat Jumat pun enggak. Tak santet gue mampus. Saya kenal memang banyak sebegitu. Tapi Pak Kades dakwah melalui kades-kades. Karena kalau udah dari atas perintah enak. Pak Kadus ini perintahkan tuh ke masjid. Aman Pak Kades. Kita nggak perlu nangkap maling. Kita nggak perlu melapor-laporkan orang yang kejangkit kebiasaan narkoba itu. Nggak perlu Pak. Kenapa? Yang perlu kita rubah adalah mindset masyarakat kita. Nggak perlu itu kita lapor-laporkan anak-anak yang sudah mulai senang sama narkoba itu. Kita kibuskan, nggak perlu. Jadi gimana? Rangkul mereka, ajarkan mereka akidah yang benar. Ajarkan mereka agama. Jangan kita hujat. Hei, tukang narkoba, mampus kau. Besok dia maling, narkoba, memperkosa lagi dia. Kenapa? Karena kita menghujatnya. Yang mereka kita lihat memang sudah hampir terjangkit, sudah terjangkit, sudah mereka menjadi pengkonsumsi narkoba, dekati mereka. Rangkul mereka dengan cinta. Mau'izil hasanah. Kita ajak mereka dengan lemah lembut dengan cinta supaya mereka agamanya bisa. Kalau udah agamanya kuat, nanti pelan-pelan narkobanya ditinggalkan. Karena narkoba itu yang dirusak ini. Makanya orang kalau sudah kecanduan narkoba, TV dijual, kereta dijual. Kenapa? Otaknya rusak. Jadi yang kita benarkan otaknya. Dari mana Pak dibenarkan otaknya? Dari sininya. Dari sininya naik kemari jadi waras. Jangan kita musuhi Bapak Ibu. Ada anak-anak tetangga, jangan kita hujat orang tuanya. Anak kau begini. Jangan, kita rangkul orang tuanya. Yuk kita cari cara gimana supaya jangan narkoba. Gitu. Gak perlu. Anak-anak remaja ini yang rentan maksiat. Gimana caranya? Buat kegiatan remaja yang membuat mereka senang. Apa tuh Pak Ustadz? Orang ini kan senangnya genjreng-genjreng Pak. Olahraga, genjreng-genjreng, nyanyi-nyanyi. Tapi nyanyinya kita alihkan, nyanyi sholawat. Belikan hadrohnya, alat hadroh Pak Kades. Dengan Pak Hendro bersatu. Seluruh, kita buat percontohannya mana? Mencirim dulu. Seluruh dusun punya grup hadroh remaja, putra-putri. Mantap. Buat festival. Untuk desa Mencirim. Jadi remajanya bagus. Kenapa? Ada pengalihan pemerhatian. Perhatiannya dialihkan dengan apa? Agama. Dakwah dengan remaja nggak mesti kita ajak ke masjid. Ingat, remaja ini sekali 2 kali ke masjid, 3 kali males. Apalagi ustadznya taunya marah aja. Nggak mau sholat, neraka. Melawan orang tua, mampus kau masuk neraka. Dalam hatinya, mampus kau situ. Remaja nggak bisa digitui. Dakwah bilhal. Ajak remaja main bola sambil duduk-duduk minum teh manis, es. Habis ini kita ke masjid. Gitu. Ini enggak. Remaja dihujat. Tapi sini bagus tadi saya dengar dari mana tadi, dusun 8 ya bapak-bapaknya, dusun 8 atau dusun 9 itu. Gitu datang remaja, Pak kami butuh ini. Udah saya siapkan. Mantap. Kasih tepuk tangan dulu. Bagus itu. Ini kadang-kadang kalau remaja datang minta bantuan maulid, opo we? Ada opo? Maulid Pak, gini. Tapi kalau udah datang 17-an mau kibotan, iki baru mantep. Terus goyang. Nyanyi suami istri. Kau masih gadis atau sudah janda? Bojone wong. Masih gadis, mukanya aja udah keriput. Ditanya, "Pau enggak?" Yang ditanya pun kesentelan, macam perasaan gadis. Memangnya kenapa? Macam usah ulat bulu. Mintanya ditunjang gitu ke bawah. Yang paling pokoknya lagi, lakinya di bawah. Sama anaknya ngomong, "Mamamu cantik ya, dek nyanyi ya." Lah biniknya nyanyi sama laki orang cantik, biniku tunjang. Ini sampean-sampean ini yang sudah ngaji, sudah pakai baju syar'i, enggak usah naik keyboard lagi. Bapak-bapak punya bini yang naik keyboard, bilang, "Kau udah kurang garuk kau rumahnya. Ini baru garuk pakai garpu," bilang. Jangan dikasih istrinya di tontonan orang. Kalau ibu mau nyanyi di rumah, beli ikan karaoke, nyanyi, tutup pintu semua, nyanyi, jangan nyanyi kuda-kudaan pun boleh kok.
Paham? Jangan ngaji. Ini kita guyon sambil ngaji biar ngerti. Nanti kalau saya ngaji, kalau saya nggak gini sampai sampean ngantuk. Coba saya dari tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Pak Kadis? Mati nampaknya Pak Ustadz ini ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir. Kita hari ini senjata kita cuma 3. Senjata kita cuma 3. Apa itu? Pertama, perkuat hubungan silaturahim antar keluarga. Kalau ada salah satu di antara keluarga itu yang menyimpang agamanya, menyimpang akidahnya, menyimpang perbuatannya, jangan dihujat, jangan diusir, Bu. Kalau anaknya nggak mau sholat, jangan bilang, hei kau sholat. Orang nggak sholat itu sama-sama kambing. Jangan. Jangan. Nggak sholat, nak yuk. Udah, kau jangan keluar. Nengok aja, nggak sholat pun tengok mama sama bapak aja. Kalau nggak sholat, nanti ikut sholat ya. Gitu. Ini ngajak makan aja Pak marah Pak. Makan! Mama udah capek masak, kalian pun malas makan. Sampai ininya naik. Ngajak makan aja pun kayak gitu. Jangan kan ngajak sholat. Bapaknya enak duduk. Kau sama-sama bapakmu. Bapaknya lagi wirid. Bapaknya lagi wirid langsung keselak. Gini-gini. Bapak nggak tahu mana, bapak kena juga. Karena apa? Ibu salah. Ingat Bu, guru yang pertama untuk anak adalah ibu. Sekolah pertama untuk anak adalah rumah. Kalau kita tidak bisa merangkul anak-anak, maka lihatlah anak akan rusak. Sekarang Bapak Ibu, saya jujur, dari hikmah semua yang terjadi COVID ini, salah satunya adalah orang tua sekarang tahu bagaimana jadi guru. Dulu kan sikit-sikit guru itu dimarah. Gitu anak-anak pulang nangis. Kenapa kau nangis? Dimarahi Pak Guru. Datang bawa parang. Kenapa kau marah anakku? Mau kubacok kau? Laporkan kau polisi. Sekarang ibu baru tahu. Ibu ngurus anak ibu aja pening kan? Satu aja anaknya pening Pak. Apalagi kami 30. Saya jujur aja. Ini hikmahnya. Orang tua tahu gimana sulitnya ngajari anak. Itu ada di medsos-medsos itu, ada yang stres ngajari anaknya. Alah, pening dia. Oh, baru tahu kau. Inilah hikmah salah satunya memang. Kita tidak bisa pungkiri COVID ini ada hikmahnya, itu benar. Maka ungkapan yang mengatakan segala sesuatu ada hikmahnya benar. Ini hikmahnya. Jadi setelah COVID ini nanti selesai, kalau selesai, tapi saya yakin nggak selesai Pak Kades, karena jadi bisnis. Salah satu bisnis apa? Bisnis masker. Tukang masker urip. Nah coba kalau COVID habis, masker kan tutup pabriknya. Dulu masker kan ece-ece aja, harganya beli di apa itu namanya? Di mana kita beli paling 20.000. Sekarang coba awal-awal dulu sampai 300.000 satu pak. Masya Allah. Orang sekarang kreatif, ada masker sendiri, ada macam-macam, ya. Jadi saya bilang COVID ini nggak habis-habis karena bisnis. Ini yang pertama, silaturahim keluarga diperkokoh. Yang kedua apa? Setelah keluarga, perluas dengan tetangga. Jangan kita bermusuhan dengan tetangga, apalagi samping rumah. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ziron, tetangga yang tetangganya tidak selamat dari masalah mulut dan tangannya. Ingat, enggak masuk surga sampean kalau tetangga sampean itu pening gara-gara mulut kita ini. Kenapa? Kita ini kan suka nyeritain tetangga. Bu, kalau tetangga ibu sukanya nyanyi, sampean bersyukur, jangan marah. Kenapa? Sampean kan enggak perlu beli kaset lagi, enggak perlu beli CD, cari aja dia nyanyi, nembang. Ibu tinggal duduk di rumah, mantap. Ngapain pening? Jangan tetangga beli kereta, ibu pening. Tetangga beli kereta pening. Tengoklah tetanggaku beli kereta. Kurasa ada tuyulnya itu. Tetangga beli mobil, dia stroke ringan. Itulah kalau banyak tuyulnya. Kalau tetanggamu beli mobil, kue jangan mieri. Malah disalam, congratulations, selamat. Nanti kalau aku malam-malam mencret, antarkan ke rumah sakit ya.
Ngomongnya gitu. Ini enggak. Udah tetangga diceritai, besoknya mau mati. Jumpai tetangga, tolonglah bawa ke rumah sakit. Kalau aku yang punya mobil, mampus kau, aku bilang itu. Jangan. Tetangga bangun rumah, giginya cekot-cekot. Pening aku nengoknya punya rumah itu. Bangun aja. Orang bangun dia yang pening. Bau. Jadi tetangga opo gue. Kalau tetangga bangun, enak. Datang situ, bawa ke ember. Lantai kami rusak, mintalah dulu satu timba aja semennya. Enak kan? Daripada nyeritain tetangga, tahu kau rumahnya itu entah berapa kali dicor. Rumah-rumah orang yang beli semen dia, kue kok ribut. Pedau. Ini kadang-kadang kita ini. Wirid, wirid ini. Kawannya yang punya baju dia yang sibuk. Tengoklah mana cocok warna bajunya sama dia. Dia kan hitam, pakai baju merah, dibakarnya kok rasa mencerim nih. Tetangga yang punya baju, orang yang punya badan, lah dia kayak ikan gembong. Ini kadang-kadang kita suka kali nengok salah orang. Bertetangga jangan bu. Kalau tetangga salah, maafkan. Karena sampean pun punya salah, dimaafkan sama dia. Kalau sampean mau dimaafkan, maafkan dia. Bagaimana tetangga memaafkan sampean aja menghujatnya? Kalau bisa ibu sakit, tetangganya sibuk. Bu Siti sakit, cepet kita tengok. Ini enggak, tetangga sakit. Kenapa sakit? Biar aja mampus di situ. Orang suka kalian nyeritain orang. Begitulah. Paham? Yang ketiga, apa itu? Bapak Ibu, sudah silaturahim di rumah, silaturahim dengan tetangga, baru apa? Hablum minallah, jangan lupa. Hablum minannas tadi? Hablum minallah, jangan lupa. Karena kata Allah, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Allah akan timpakan kehinaan kepada manusia di mana saja mereka berada, kecuali punya hubungan baik kepada Allah, punya hubungan baik kepada manusia. Dalam rumah bagus hubungan, tetangga bagus hubungan, masyarakat bagus hubungan, kepada Allah jangan sampai rusak. Pesta rewang rajin, sembahyang enggak bagus juga. Atau sebaliknya, sembahyang rajin sampai tetangga berantu aja. Ada itu memang rajin sembahyang. Orang semua ahli neraka, dia yang masuk surga. Ada itu. Kalau udah dia duduk di terasnya, Pak Ustadz, tahu nggak Pak Ustadz? Ini besok ahli neraka ini, macam matok dia yang punya surga. Kenapa rupanya Pak? Nggak pernah sembahyang Pak Ustadz. Ajan Pak Ustadz, nggak pernah sembahyang. Iya. Kalau sampean rajin sembahyang, terus saya pikir sampean itu sholatnya sampean pasti diterima Allah itu. Belum tentu. Dengar. Umar bin Khattab itu dulu kafir yang luar biasa memusuhi Islam. Tapi begitu hidayah masuk ke dalam hatinya, maka dia orang yang paling mencintai Islam, bahkan dijamin masuk surga. Kita nggak tahu tetangga kita itu nanti ahli surga. Maka jangan pernah berpikir kita inilah yang paling paten. Hubungan kepada Allah perbaiki, hubungan kepada manusia perbaiki. Kalau hanya hubungan kepada Allah rajin sembahyang tapi sama tetangga nggak beres, sama kiri kanan nggak bagus, nggak ada gunanya. Atau sebaliknya, harus hablum minallah, hablum minannas diperbaiki. Saya kira itu aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan semoga Anda semua sehat, panjang umur, banyak rezeki. Yang ada kesulitannya Allah angkat kesulitannya. Yang sakit disembuhkan. Yang ada anaknya mau melamar tentara, polisi, PNS, lulus semua. Yang ada hutangnya lunas. Bayar hutang kau. Amin. Mana ada kalau hutang itu mesti dibayar, nggak ada amin. Bayar. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa dakhilna al jannata ya Allah ma'al iman.
Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa dua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kakek nenek kami, ampuni dosa tetangga-tetangga kami, sanak keluarga kami ya Allah. Ya Allah jauhkanlah musibah bala dari negeri kami ini ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin yang amanah ya Allah. Pemimpin yang mencintai rakyat ya Allah. Berilah kepada kami pemimpin yang mencintai agama ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun khafur. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak keturunan kami jadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bang.